Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di templatmikrotik.id. Kali ini kita akan melenceng dari template mikrotik ya. Di video kali ini saya ingin sharing-sharing ke teman-teman mengenai instalasi jaringan di sebuah bangunan kos-kosan ya, atau mungkin bisa diimplementasikan ke gedung-gedung yang memerlukan jaringan internet di beberapa titik, seperti mungkin di ruang kelas atau di tempat-tempat yang memiliki sekat-sekat banyak ya. Jadi pada kali ini saya mendapatkan kerjaan untuk menginstalasi jaringan di sebuah kos ya, yang mana sebelumnya mereka seringkali terkendala jaringan internet yang tidak bisa diakses, karena sebelumnya itu hanya di split gitu ya, per per lantai gitu, di split menjadi banyak, lantai 2, lantai 3 di split seperti itu ya. Itu yang menyebabkan jaringan tidak stabil dan bahkan sampai tidak bisa mendapatkan akses internet. Solusinya teman-teman itu bisa menggunakan router atau access point seperti punyanya TP-Link itu, EAP, atau pada kasus ini saya menggunakan dari Ruijie, pakai routernya Ruijie, yang mana kedua merek itu, TP-Link maupun Ruijie, itu juga sama-sama memiliki fitur mesh. Kalau teman-teman belum tahu apa itu fitur mesh, bisa tonton di youtuber jaringan yang lain ya, untuk penjelasan lebih rincinya seperti apa. Pada intinya fitur mesh itu memungkinkan beberapa router atau access point ini dia akan mengeluarkan sinyal atau mengeluarkan SSID. Nah, itu dijadikan satu, di manajemen dijadikan satu SSID, sehingga teman-teman ketika jalan dari lantai 1 ke lantai 2 atau sebaliknya itu tidak perlu mengganti-ganti jaringan, tidak perlu memasukkan lagi password dan lain sebagainya. Jadi nanti akan otomatis ketika teman-teman berada di posisi sini, misal dia akan terhubung ke router ini atau ke access point ini. Ketika teman-teman berjalan ke lantai 3, misal ke sudut bagian sini, dia akan otomatis diarahkan ke sinyal router ini. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu secara singkatnya ya, secara simpelnya seperti itu. Nanti kalau untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa belajar di youtuber jaringan yang memang fokus ke jaringan seperti itu. Pada kali ini saya menggunakan router Ruijie tipe EW1200G berjumlah 8 unit, kemudian ada switch hubnya di tipe ES206GC strip P, dan juga ada gateway di tipe EG105G V2. Jadi sebelumnya kasusnya ini sering mengeluhkan jaringan tidak bisa diakses. Bahasa sales ISP internet itu kan pasti akan menganjurkan untuk menaikkan bandwidth internetnya atau menaikkan speednya ya. Jadi pada sebelumnya settingannya itu di lantai 2 menggunakan ISP MNC, yang mana sumbernya itu dari lantai 1 ditarik ke atas ke lantai 2, dan lantai 3-nya ini sebelumnya itu menggunakan bisnet. Jadi lantai 2 dan lantai 3 itu berlangganan 2 ISP yang berbeda dan di split sendiri-sendiri. Lantai 3 dibagi-bagi sendiri, lantai 2 dibagi-bagi sendiri, seperti itu. Kemudian pada kasus ini saya menggunakan topologi seperti ini kurang lebih ya, yang mana menggunakan satu sumber internet, yaitu menggunakan yang MNC dari lantai 1 ditarik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini saya menggunakan box panel, yang mana di dalamnya ada gateway EG105G
dan juga switch hub untuk yang di lantai 2. Jadi saya menggunakan 2 switch hub. Untuk lantai 2 menggunakan 4 port PoE semua, dan lantai 3 juga menggunakan 4 port gitu ya. Jadi dari gateway, dari sumber internet itu masuk ke gateway, ke jaringan WAN, ke soket WAN ini. Nah, dari gateway ini LAN 1 saya arahkan ke switch hubnya ke lantai 2 untuk switch hub lantai 2, dan LAN 2 dari gateway ini saya arahkan ke switch hub lantai 3. Jadi kita tarik ke atas kayak gitu ya. Nah, di lantai 2 ini port 1 ke lorong bagian kiri depan, port 2 kiri belakang, port 3 kanan belakang, dan port 4 di kanan depan. Jadi bentuk bangunannya itu satu akses point ini atau satu router ini untuk satu lorong. Jadi di tengah-tengah sini tangga, ke kanan sini lorong, kemudian atas ini juga lorong ke kanan, dan begitu juga yang kiri. Sini lorong ke kiri dan sini lorong ke kiri kayak gitu. Jadi saya letakkan di tengah-tengah lorong. Ini lorong ke kanan yang bagian depan, ini lorong ke kanan bagian belakang kayak gitu. Begitu juga untuk lantai 3 sama juga. Kenapa saya memilih Ruiji? Yang pertama dari budget ya. Ruiji itu sangat ramah sekali di kantong untuk mendapatkan fitur semacam ini dibanding dengan TP-Link Omada. Omada itu juga bagus, cuma harganya juga bagus akhirnya. Ini kalau kita pakai gateway-nya Ruiji seperti ini, di Omada pun juga ada controller Omada namanya alatnya itu, dan switch hub-nya pun juga sama, ada juga untuk seri yang Omada. Nah, dengan jaringan sistem seperti ini, kemudahannya itu yang pertama ketika kita menggunakan Ruiji itu ada fitur Ruiji Cloud, yang mana jaringan yang ada di instalasi proyek kita itu bisa kita monitor dari jarak jauh. Itu mulai dari sumber internetnya on atau off kayak gitu kita bisa mengetahui, kemudian berapa user yang join ke jaringan kita. Terus mungkin ketika ada update di salah satu access point maupun switch dan juga gateway-nya itu kita bisa pantau semua kayak gitu. Kemudahannya seperti itu untuk maintenance, untuk melihat-lihat kinerja dari instalasi jaringan kita. Ini per lorong ini sekitar 6 atau 5 kamar gitu berhadap-hadapan ya. Jadi totalnya sekitar 60-an kamar, berarti 60 kamar total di lantai 2 dan 3. Lantai 1 itu basement. Jadi kalau kita hitung per kamar itu berarti 2 device, tinggal dikali saja ya kebutuhannya. Namun untuk EG105 ini kan di sekitar 100 user ya. Nah, itu kita limit, jadi maksimal di 90 user yang bisa masuk. Setelah itu nggak bisa masuk, karena juga dari sisi klien ini juga menginginkannya seperti itu. Terlebih ketika kita upgrade ke seri atasnya 100 user itu kan langsung ke 200 kayaknya. Itu harganya berapa kali lipatnya kayak gitu ya. Kemudian kita akan lihat fiturnya di Ruiji Cloud ini. Nah, seperti ini. Di Ruiji Cloud ini, di dashboard utamanya itu kita langsung bisa melihat topologi jaringan kita yang kita bangun. Ini dari sumber internet, kemudian masuk ke gateway dan ke switch. Nah, ini switch ada 2.
dan terakhir ada ke router atau akses pointnya. Dan kita juga bisa melihat topologi secara langsungnya, instalasinya seperti apa. Nah, kayak gini. Seperti yang kita setting di awal, dari gateway dibagi kedua switch hub, kemudian dari masing-masing switch hub ini mengakomodir 4 router gitu ya. Nah, untuk bagian kanan ini kenapa dia tidak terdeteksi sebagai switch hub? Karena di bagian router yang nomor 6 ini, kalau nggak salah 6263 ini ada, yang ini yang 4245 ini ada masuk LAN untuk, ini masuk LAN untuk ke CCTV lantai 3. Jadi dia tidak bisa mendeteksi karena bukan dari perangkat teruji mungkin ya, kayak gitu. Jadi dia langsung ke sini. Jadi sebelum dicolokkan CCTV itu dia sama seperti yang di lantai 2, live topologinya seperti ini. Namun ketika saya colokkan CCTV untuk sumber internet CCTV, dia langsung ke arah ke sini, error gitu, kayak error gitu ya. Memang kesalahannya itu juga salah satunya di instalasi, seharusnya diambilkan dari switch di lantai 3-nya ya, karena jaraknya terlampau jauh. Akhirnya saya masukkan ke routernya langsung, dan ini tidak mempengaruhi sebenarnya. Nah itu, dan ini kayak gitu ya. Nah kemudian kita bisa lihat di sini. Nah ini untuk klien yang terhubung seperti ini. Kemudian ada pengalaman wifi ini untuk trafficnya ya, waktu yang terhubung kayak gini. Dan ini tidak diaktifkan autentifikasi ya, atau login pack-nya itu tidak diaktifkan. Jadi langsung join ke SSID dan password gitu. Kemudahannya dari Ruiji ini, kita bisa mengkonfigurasi secara langsung dari luar jaringan, konfigurasi cerdas, optimasi wifi dan lain sebagainya. Ini bisa kita pantau dari sini, seluruh jaringan. Nah kayak gini, ini bisa kita pantau semua. Seperti itu ya. Dan ada peringkat trafficnya, penggunaan usernya itu sampai berapa giga. Ini salah ini ya, error nih, HP iPhone tapi terdeteksinya terkoneksi menggunakan kabel LAN. Seperti itu ya. Ini kalau teman-teman ingin menginstalasi jaringan yang skalanya lumayan besar, bisa menggunakan topologi seperti ini. Dan ini nggak perlu bingung-bingung, tinggal colok, konfigurasinya menjadi satu di online gitu ya. Kemudahannya kayak gitu. Dan ini semuanya pakai PoE ya, dari switch-nya ini
hanya satu yang enggak pakai, ini tandanya yang warna biru, hijau sorry. Nah ini portnya dia pakai PoE. Dari situ saya convert dari PoE ke DC dan LAN, jadi supaya tidak menarik kabel listrik satu persatu per titik gitu. Ini hanya 37, kemarin sampai hampir 60 ya, kayaknya karena malam mungkin, atau pas lagi pulang penghuni kosnya. Dan ini bisa disetting dari sini semua, termasuk mengkonfigurasi SSID. Kita tidak perlu datang ke lokasi project kita, tinggal setting dari jauh saja. Kemudahannya Ruiji seperti itu. Ini ya, dari sumber masuk ke sini. Jadi saat ini untuk proyek ini tidak memerlukan dua sumber internet, hanya cukup satu saja dari lantai dasar, kemudian dibagi ke lantai 2 dan 3. Untuk stabilitasnya juga saya akui luar biasa. Yang penting teman-teman menggunakan kabel yang bagus ya, kabel LAN-nya, supaya drop di tengah jalan tuh diminimalisir lah, meminimalisir drop di tengah jalan kabel. Yang penting kabelnya bagus. Sebelumnya menggunakan 2 ISP, sekarang tinggal satu saja, menghemat biaya bulanan juga. Ini lancar-lancar saja, tidak ada kendala sama sekali. Sampai saat ini udah pemasangan di sekitar 1 mingguan gitu. Kalau di HP itu, di aplikasi HP-nya itu ada keterangan terputusnya ya. Di sini kok nggak ada ya, di sebelah mana mungkin saya belum ketemu jaringan kayaknya. Nggak ada juga. Jadi di HP itu tadi pagi jam 6 pagi sampai jam 10 itu tidak ada akses internet. Jadi memang MNC lagi gangguan ya, dia di jam 6 pagi sampai jam 10 itu flat 0 gitu, dan itu terdeteksi di aplikasi. Tentunya pas lagi down itu nggak bisa diakses ya routernya, karena tidak ada akses internet, karena tadi ada laporan dari pemilik kosnya pada jam segitu tidak bisa diakses. Terus ketika jam 12 siang itu saya cek, oh ternyata dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu memang mati sumber internetnya. Jadi laporannya itu sangat lengkap sekali. Dan di sini juga ada keterangan sinyal yang didapat dari masing-masing device. Ini ya. Berikut keterangan dia terhubung di router mana. Nah, ini ada keterangannya juga. Oh, dia terhubung di router nomor lantai 3, kamar. Ini peletakan ya di antara kamar 42 dan 45 plus CCTV. Oh, dia berarti terhubung di router bagian ini. Dia terhubung di router di lantai 2, kamar 2021. Ini saya tulis sendiri ya untuk nama perangkatnya. Seperti itu. Nah, ini ada yang rendah juga sinyalnya.
dan ini udah menggunakan fitur mesh ya, dan juga smart apa ya namanya ya, menggabungkan dua SSID. Jadi SSID menggabungkan dua sinyal, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi kalau biasanya router-router bawaan ISP itu kan dia akan dipecah SSID untuk yang 2,4 GHz itu namanya ini, kemudian biasanya kalau settingan dari bawaan ISP nya itu kan dia nanti akan membuatkan SSID, nama SSID strip 5G gitu ya. Nah ini tidak, jadi gabung ke satu SSID itu tidak perlu merubah-rubah. Jadi misal support untuk 5 GHz dia akan terhubung ke 5 GHz. Dan juga tadi kan ada settingan priority-nya ya, priority 5 GHz nya itu, jadi dia akan diprioritaskan masuk ke 5 GHz. Nah, ini seperti ini. Dan pada konfigurasi ini saya juga memberikan pembatasan kecepatan di wirelessnya ya. Nah untuk settingan ini teman-teman, berarti setiap perangkat yang terhubung ke SSID ini akan mendapatkan batas segini. Ini kbps ya, berarti 10 MB, di sekitar 10 MB ya per user. Ini berarti batas tiap kecepatan tiap pengguna. Nah beda lagi dengan dibagikan kepada seluruh pengguna. Kalau dibagikan ke seluruh pengguna berarti 10 MB ini dibagi berapa tadi, berapa user, 30-an user itu ya, berarti seperti itu. Jadi kalau misal settingannya seperti ini, berarti 10 MB ini akan dibagi ke 30 user. Nah kalau yang atas ini masing-masing perangkat itu akan mendapatkan maksimal di 10 Mbps. Itu bedanya batas kecepatan tiap pengguna dan dibagikan ke seluruh pengguna. Nanti juga ada lagi pembatasan di access point atau paket, atau juga teman-teman bisa membuat captive portal seperti Mikrotik gitu ya, login pack gitu, wifi voucheran. Nah itu juga bisa, tergantung kebutuhannya. Nah, ini masih running seperti ini. Ini yang ada CCTV-nya. Seperti itu ya teman-teman, sharing-sharing kita kali ini. Ini kalau teman-teman memiliki proyek untuk menginstalasi WiFi dengan kebutuhan yang kurang lebih sama, ini bisa teman-teman gunakan. Ini sangat simpel sekali, dan ini juga konfigurasinya sama seperti ketika kita menggunakan perangkat apa namanya dari TP-Link ya, yang EAP itu, Omada controller, ini sama. Kalau Omada kan bedanya dia cuma kontrolernya dia satu LAN untuk masuk ke switch hub. Nanti yang online itu hanya kontrolernya saja. Dan kalau Omada itu kan dia ketika tidak menggunakan controller itu tidak bisa menggunakan captive portal, atau teman-teman bisa menggunakan PC teman-teman sebagai server.
Itu sudah dijelaskan di YouTube Nanang MRK juga, diuji coba seperti itu. Jadi kalau PC teman-teman di Omada controller di PC teman-teman itu mati, captive portalnya juga mati. Kayaknya gitu kayaknya. Terus saya biasanya nggak pakai controllernya Omada. Kalau pakai merek Tepeling itu controllernya pakai Mikrotik. Biasanya seperti itu. Karena ini saya lihat kebutuhannya simple seperti ini, saya mencoba menggunakan merek Ruiji dan ternyata performanya bagus, dan yang terpenting itu instalasi mudah dan juga maintenance-nya mudah. Teman-teman bisa pantau grafiknya, kemudian bisa pantau per unit akses point atau router teman-teman itu online atau tidak. Yang terpenting itu. Jadi ketika ada komplain itu teman-teman bisa mitigasi secara cepat. Mas, ini wifi nya mati. Oh, kita cek, ternyata yang mati itu hanya akses point di bagian kamar 10 misalnya. Jadi mitigasinya teman-teman atau penyelesaiannya itu sangat cepat. Itu yang dibutuhkan orang-orang saat ini, dan itu ada di fitur Ruiji Cloud kayak gitu ya. Mungkin cukup sharing-sharing kita pada kali ini. Saya masih juga terus belajar dan tentunya berharap masukan-masukan dari teman-teman yang pernah menggunakan perangkat Ruiji juga ya, seperti itu. Kita bisa sharing-sharing bersama di sini. Saya menggunakan ini, alhamdulillahnya tidak ada kendala sama sekali. Nah, ini terdeteksi ya untuk NVR-nya atau CCTV ini di bagian lantai 3. Dia menggunakan port LAN ke sini. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.